Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak John, dan teman-teman lainnya yang mendengarkan video saya. Teman-teman, pada video ini, saya Niputu Mein Rayani, NIM 182241205, akan menjelaskan mengenai komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Nah, infrastruktur teknologi informasi saat ini terdiri dari 7 komponen utama, teman-teman. Secara rinci akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Pada gambar ini ada 7 bagian, teman-teman. Yang pertama itu ada komputer hardware platform. Yang kedua, operating system platform. Yang ketiga, enterprise software application. Yang keempat, networking or telecommunication. Yang kelima, consultants and system integrators. Yang keenam, data management and storage. Yang ketujuh, internet platform. Nah, ketujuh ini adalah komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang koheren bagi perusahaan. Di sini tercantum teknologi dan pemasok utama untuk setiap komponen. Pada gambar tersebut sudah tertera ketujuh komponen, teman-teman, dan akan dijelaskan secara rinci lagi pada slide selanjutnya. Di sini saya akan memulai menjelaskan mengenai platform perangkat keras komputer. Nah, perusahaan di seluruh dunia diperkirakan menghabiskan 448 miliar dolar untuk perangkat keras komputer pada tahun 2013. Pada server, sebagian besar menggunakan prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server Black di rak, tetapi juga termasuk mikroprosesor SON, SPARC, dan chip IBM yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Pasar untuk perangkat keras komputer semakin terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan top seperti IBM, HP, Dell, dan SUN Microsystem yang diakuisisi oleh Oracle. Dan 3 produsen chip yaitu Intel, AMD, dan IBM. Industri telah secara kolektif menetapkan Intel sebagai prosesor standar untuk komputasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server untuk mesin Unix dan Linux yang mungkin menggunakan prosesor SUN atau IBM. Nah, selanjutnya yaitu mainframe. Mainframe terus digunakan untuk menangani transaksi dalam jumlah besar dan dengan aman untuk menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, dan untuk menangani beberapa beban kerja yang besar di pusat komputasi awan. Selanjutnya, IBM juga telah menggunakan kembali sistem mainframe agar dapat digunakan sebagai server raksasa untuk jaringan perusahaan besar dan situs web perusahaan. Tunggal mainframe IBM dapat menjalankan hingga 17.000 instance perangkat lunak Linux atau Windows Server dan mampu menggantikan ribuan server blade yang lebih kecil. iOS, sistem operasi untuk Apple, iPad, iPhone, dan iPod Touch yang fenomenal populer memiliki fitur antarmuka multitouch. Pengguna menggunakan satu atau lebih jari untuk memanipulasi objek pada layar tanpa mouse dan keyboard. Microsoft Windows 8 yang berjalan pada tablet serta PC memiliki antarmuka pengguna yang dioptimalkan untuk sentuhan, tetapi juga bekerja dengan mouse dan papan ketik atau keyboard. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai platform sistem operasi, yaitu
Microsoft Windows Server menguasai sekitar 35% dari pasar sistem operasi server. Dengan 65% server, perusahaan menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Unix atau Linux. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan perusahaan di seluruh dunia dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur IT berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diskalakan dengan mengandalkan dan jauh lebih murah daripada sistem operasi mainframe. Mereka juga dapat berjalan di berbagai jenis prosesor. Selanjutnya yaitu aplikasi perangkat lunak enterprise. Nah, perusahaan di seluruh dunia diperkirakan menghabiskan sekitar 301 miliar dolar pada tahun 2013 untuk perangkat lunak aplikasi perusahaan yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur IT. Penyedia perangkat lunak aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle yang mengakuisisi PeopleSoft. Juga termasuk dalam kategori ini adalah perangkat lunak middleware yang disediakan oleh vendor sebagai IBM dan Oracle untuk mencapai integrasi seluruh perusahaan dengan menghubungkan sistem aplikasi perusahaan yang ada. Dan Microsoft sedang mencoba bergerak ke ujung bawah pasar ini dengan berfokus pada bisnis kecil yang menengah yang belum menerapkan aplikasi perusahaan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan pengelolaan dan penyimpanan data. Nah, perangkat lunak, manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan agar dapat diakses dan digunakan secara efisien. Penyedia layanannya adalah IBM yang di dalamnya itu DB2, Oracle, Microsoft yang di dalamnya SQL atau server, dan Sybase yang di dalamnya itu ada Adaptive Server Enterprise yang memasok lebih dari 90% pasar perangkat lunak yang berbasis data Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yaitu platform jaringan atau telekomunikasi. Perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghabiskan 408 miliar dolar untuk peralatan telekomunikasi pada tahun 2013 dan 1,7 miliar dolar untuk telekomunikasi layanan pada tahun 2012. Windows Server sebagian besar digunakan sebagai sistem operasi jaringan area lokal yang diikuti oleh Linux dan Unix. Nah, jaringan area luas perusahaan yang besar menggunakan beberapa varian Unix. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh telekomunikasi atau perusahaan layanan telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai internet platform atau platform internet. Nah, di sini tuh menjelaskan mengenai revolusi internet benar-benar membuat ledakan di komputer server. Dengan banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan operasi internet mereka. Sejak saat itu telah ada dorongan yang menuju konsolidasi server, mengurangi jumlah komputer server dengan meningkatkan ukuran dan kekuatan masing-masing dan dengan menggunakan alat perangkat lunak yang memungkinkan untuk menjalankan lebih banyak aplikasi pada satu server. Pasar server perangkat keras internet telah menjadi semakin terkonsentrasi di tangan IBM, Dell, Oracle, HP, karena harga telah turun drastis. Perangkat dan rangkaian pengembangan aplikasi perangkat lunak web
web utama disediakan oleh Microsoft, yang di dalamnya itu Microsoft Expression Studio dan perangkat pengembangan keluarga yaitu Microsoft Net. Nah, pada slide ini menjelaskan jasa konsultasi dan integrasi sistem. Integrasi perangkat lunak berarti memastikan infrastruktur baru berfungsi dengan sistem lama perusahaan yang disebut dengan sistem lawas dan memastikan elemen baru infrastruktur bekerja satu sama lain. Sistem lama umumnya adalah sistem memproseskan transaksi lama yang dibuat untuk komputer mainframe yang terus digunakan untuk menghindari biaya tinggi yang untuk menggantikan atau mendesain ulang komputer tersebut. Mengganti sistem ini sangatlah mahal biayanya dan umumnya tidak diperlukan jika demikian sistem lama dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur kontemporer. Baik teman-teman, terima kasih untuk kali ini dan sekian penjelasan dari video saya untuk kali ini. Jika ada yang kurang dalam penjelasan dan ada yang salah, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa kembali.